selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, serta membahas tema-tema yang lagi hangat yang ada di sekitar kita. Tentang sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, ketahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema bahasan kita malam hari ini, hidup 100% lawan corona, cegah narkoba. Dan tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV narasumber kita Brigjen Pol Dr. Andes Edi Suarsono MM sebagai Kepala BNNP Kalimantan Tengah. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Alif. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya di bumi Kalimantan? Yang jelas lebih hangat. Selamat datang kami ucapkan di bumi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang, mengetahui lebih banyak lagi bagaimana upaya paripurna melawan corona yang tidak berujung ini. Kemudian, strategi kekinian memutus dan memberantas narkoba. Juga upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNP sendiri, bagaimana mensosialisasikan bahaya narkoba mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Kepala BNNP. Pak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, banyak yang terjadi sekarang khususnya di bumi Kalimantan Tengah. Kita juga tidak memungkiri corona juga menghampiri kita. Tetapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu, Badan Narkotika Nasional ini adalah non-kementerian yang pelaksana tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Dan juga psikotropika. Ada satu kalimat yang di sini prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol, ada juga obat bebas dan terbatas. Maksudnya Pak? Jadi terima kasih Mbak Olivia. Jadi mungkin sedikit saya berikan ilustrasi ya terkait masalah keberadaan BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi ini dalam rangka memiliki tugas pokok 3 ya, sebagai pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor lainnya. Nah, yang prekursor ini Pak, yang dimaksud prekursor adalah salah satu, kalau dalam bahasa umumnya adalah biangnya. Ya. Prekursor itu adalah suatu zat yang menjadi sumber atau menjadi formulasi utama dalam proses terbentuknya kimiawi berupa narkoba. Jadi makanya yang dilarang itu bukan semata-mata produk hasil jadinya saja, tapi biangnya. Nah, itu prekursor. Nah, sedikit informasi gambaran tentang bagaimana masalah narkotika di Kalimantan Tengah ini. Jadi berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Indonesia bekerjasama dengan BNN Pusat Puslidatin tahun 2019, angka prevalensi adalah warga masyarakat yang terpapar narkoba di bumi Kalimantan Tengah ini sekarang sudah di angka 19.000 masyarakat kita yang terpapar narkoba. Ya, dari tidak mengenal golongan, termasuk usia yang dan juga termasuk anak-anak, ya termasuk. Jadi memang narkoba adalah musuh yang tidak nyata dan dia tidak mengenal status, pangkat, golongan, tingkat pendidikan, 11-12 dengan corona. Betul sekali. Cuman yang membedakan, corona itu pasti menjadi musuh bersama karena memang tidak ada profitnya. Endingnya adalah kematian. Tapi kalau narkoba, karena ada unsur profitnya, pasti ada pihak-pihak yang menghalanginya, terutama bandar-bandar itu dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya pasti akan berusaha untuk menghalangi petugas atau birokrasi atau pemerintah dalam rangka untuk memberantas narkoba ini. Nah, berbicara masalah peredaran narkoba di Kalimantan Tengah ini, mungkin 10 tahun yang lalu Kalimantan Tengah ini baru hanya sebatas transit. Sekarang sudah jadi market. Sekarang sudah di marketing, bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin ada produsen gitu loh, ada indikasi begitu. 10 tahun yang lalu modus operandi penyebaran ini masih
rata-rata masih dari luar negeri ya, Ya. terutama jenis ekstasi dan sabu ini. 5-10 tahun yang lalu modus operandinya yang terkuat adalah suplai melalui Selat Malaka, yaitu perairan pantai timur Sumatera dari ujung ke ujung, mulai dari Aceh sampai Lampung. Nah, rupanya karena di situ ketatnya aparat untuk melakukan intercept segala macam, mereka beralih sekarang modus operandi suplai yang terbesar tetap masih dari Malaysia, tapi melalui perbatasan mulai dari Tarakan sampai di Kalimantan Barat. Nah, sebelum lebih jauh lagi Pak, iya. jenis-jenis narkoba ataupun zat berbahaya yang sudah recommended dari BNN itu apa aja Pak? Selain tadi ekstasi, ganja, heroin, kokain. Itu ya kalau yang populer itu ya, mulai dari ekstasi, sabu, ganja, heroin, kokain, morfin ya. Tapi ada namanya new psycho produk, jadi jenis psikotropika baru secara internasional itu ada di angka 716 jenis. Yang sudah masuk di Indonesia itu ada 150. Namun yang belum belum masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 itu yang baru masuk sekitar 75. Jadi banyak sekali produk-produk narkotika pengembangan baru yang beredar di masyarakat kita, dan itu tidak bisa di-cover oleh undang-undang. Karena belum ada undang-undang. Ini salah satu tantangan kita juga, bagaimana kita menginventarisir new psikoaktif ini untuk kita sampaikan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini anggota dewan, agar produk-produk baru pengembangan dari narkotika ini masuk di dalam daftar untuk bisa dipidanakan. Yang masuk di dalam undang-undang dulu kan ada ini Pak, kayak tembakau terus alkohol itu. Kalau kadarnya dia benar, artinya dia terukur, berimbang, itu kan bisa menjadi obat. Terus kemudian ganja, sekarang kan menjadi musuh besar kita. Ya, jadi begini, memang ada pengelompokan di Undang-Undang Psikotropika Narkotika itu berbeda dengan misalnya tembakau atau dengan obat-obatan yang lainnya. Karena memang banyak regulasi yang mengatur, termasuk ada Undang-Undang Kesehatan, terus kemudian ada Undang-Undang terkait masalah tembakau ini. Khusus narkoba ini yang mendasari dari WHO ya, dan UNDOC atau keputusan bersama seluruh PBB tentang Drug Enforcement Agency ini, bahwa memang khusus narkoba itu adalah sudah ditentukan. Ada dua jenis yang bersifat dari tumbuh-tumbuhan atau nabati, dan kimiawi, proses kimiawi sintetis ya. Nah, yang jelas kalau dari tumbuhan itu mulai dari ganja, heroin, morfin, dan ini memang supplier terbesar adalah di segitiga Afghanistan, Irak, sama di Amerika, Asia Tengah. Nah, saat ini kalau yang metavitamin berjenis sabu dan ekstasi ini sekarang bersumber di segitiga Asia Tenggara ya, Laos, Vietnam, Kamboja. Ini karena supply dan demand ya Pak, sehingga semakin banyak pengguna. Iya, betul. Jadi gini, strategi ini saat ini kita mengacu pada mengintercept atau memutus jaring antara supply dan demand ya. Sama dengan kayak hukum dagang lah narkoba ini, di mana ada permintaan pasti supply kan banyak. Banyak permintaan, harga akan naik. Turun permintaan, harga akan turun ya. Selama ini yang sudah dilaksanakan adalah prioritas mengintercept bagi para supplier, yaitu bandar-bandar. Bandar-bandar adalah rata-rata mereka mendatangkan. Dari sisi regulasi diberikan ancaman yang cukup berat, hukuman sampai mati. Terus kemudian dari sisi undang-undang backup yang lain muncul itu undang-undang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Jadi para bandar yang sudah dieksekusi, hartanya akan disita oleh negara, dimiskinkan, dengan harapan kalau dia sudah dimiskinkan, akhirnya mereka tidak berbuat atau menjual kembali. Bagaimana dengan bandar-bandar ini? Biasanya kalau kita tahu Pak di media massa dan di mana-mana, mereka bergerak dari lapas pun bisa. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kurang ketat penjagaan di lapas? Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, sebenarnya namanya penjagaan pasti sudah ketat lah. Tapi yang jelas pelaku itu dalam konteks ilmu kejahatan ya. Pelaku kejahatan itu pasti selangkah lebih maju daripada petugasnya, baik masalah anatominya atau modus operandinya maupun cara melakukan. Yang jelas mereka lebih selangkah lebih maju gitu loh. Ya, ini salah satu tantangan juga. Ya, membawa tantangan kita semuanya ya gitu. Benar. Oke. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana di tengah
corona seperti saat ini, program-program yang sudah digulirkan dan sudah digodok oleh teman-teman dari BNNP sendiri bisa berjalan. Sedangkan kita sudah menjaga physical distance, kemudian sosialnya juga, bagaimana supaya tetap terlaksana. Oke. Yang jelas dengan adanya COVID ini kita mengenal ada namanya era baru lah ya, new normal. Yang mungkin selama ini kita tidak pernah terprediksi perubahan yang sangat, yang menurut saya sangat hampir berbanding terbalik dengan kebiasaan kita. Itulah. Nah, mensikapi hal demikian, program-program yang sudah kita laksanakan tetap berjalan karena kan sudah teranggarkan dan sudah menjadi amanat undang-undang. Cuman yang menjadi kunci adalah setiap action kita selalu mengacu pada protokol kesehatan. Salah satu contoh misalnya selama ini sosialisasi yang selama ini kita face to face dengan masyarakat. Karena ada protokol kesehatan ini, sekarang kita alihkan menjadi talkshow macam kayak gini, yang bersifat virtual, yang tidak face to face dengan masyarakat, tanpa mengurangi maksud serta tujuan serta makna dari kegiatan itu. Terus yang kedua mungkin dari sisi rehabilitasi juga, ya, mungkin selama ini juga kita harus face to face atau kontak langsung dengan para pasien-pasien, kita mengacu pada protokol kesehatan, ya, tetap physical distance, menggunakan APD bagi para petugas-petugasnya, terus kemudian solusi kebersihan seperti mencuci tangan, memakai masker segala macam itu kita laksanakan. Pak, saya tertarik di sini. Iya. Teman-teman dari BNNP ini kan sudah sangat mengetahui bagaimana jenis narkoba, bagaimana bahayanya. Iya. Ada nggak sih kira-kira teman-teman ini yang iseng nyoba dan tahu rasanya, Pak? Dan misalnya ada, itu seperti apa perlakuan dari BNNP sendiri? Direhabkah atau langsung di kick out atau seperti apa? Kalau menurut saya ya, saya yakin terhadap personil-personil saya karena memang sudah qualified dan sudah teruji. Sebelum kita masuk BIN sudah melalui proper test, terus kemudian asesmen yang ketat ya. Saya yakin dan percaya ya, insya Allah tidak ada lah ya. Nah, terkait masalah rasa segala macam, menurut saya kan dari kita kan punya dokter segala macam yang ahli tentang itu semuanya. Memang salah satu ciri khas narkoba itu ada yang ngicipi, Pak, ya. Yang ciri khasnya ya bukan masalah cicip-cicip. Efeknya adalah edik itu membuat ketagihan. Nah, ini jahatnya narkoba itu. Sekali pakai akan timbul rasa ketagihan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para bandar-bandar itu. Kadang sekarang model-model penyebarannya dengan cara apa? Kalau perlu dikasih gratis. Melalui mungkin permen atau mungkin dengan makanan-makanan anak-anak segala macam. Kalau diberi gratis. Kalau misalnya tingwe, Pak, linting dewe dicampur di dalam tembakau, cimeng. Gitu. Ada juga tingwe. Bagaimana kita tahu kalau misalnya dia menggunakan itu atau tidak? Bisa teman-teman membedakan? Ada alatnya ya. Jadi misalnya kalau misalnya Mbak Olive misalnya mencoba segala macam, kita ngecek tahu. Pertama kita tes urin. Mulai dari tes urin ada perubahan-perubahan fisik, ya, ada perubahan fisik ya mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail lah. Nanti mah dipakai sama audien kan ya. Yang jelas hanya sebatas pemahaman saja. Pokoknya masalah pembuktian jangan khawatirkan lah. Itu memang sudah profesi kita dan ahli kita untuk membuktikan gitu loh. Dan itu sangat tahu kalau misalnya sangat tahu. Karena itu akan berpengaruh masalah psikis dan psikis terhadap pengguna itu, bukan masalah fisik semata, psikis juga kena. Karena yang diserang adalah otak kita, ya itu yang bikin. Pak, seperti rusak. Bapak tadi katakan kan, mereka pemain-pemain termasuk juga yang membuat daripada narkoba ini adalah mereka selangkah lebih maju. Kemudian apa upaya yang dilakukan sehingga mereka ini terendus duluan? Atau menggunakan teknologi atau seperti apa? Kalau sekarang kalau misalnya mencari bandar narkoba atau kampung narkoba kan teman-teman melepas anjing pelacak nih. Adakah yang lain gitu, Pak? Masa kekinian? Oke, itu saya bahas seiring dengan salah satu teori kriminal yang mengatakan bahwa crime is shadowed by society. Jadi kejahatan itu adalah bayang-bayang atau produk dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Apalagi sekarang dengan menggunakan IT segala macam. Ini salah satu contoh. Sebelum ada IT segala macam, kita tidak pernah berpikir bahwa penyebaran narkoba itu harus face to face, harus melalui kurir, ya kan, harus diantar. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi pakai Gojek pun bisa sekarang. Pakai segala macam yang memang personel yang pengantar ini tidak paham sama sekali, gitu loh. Nah, itu salah satu contoh betapa mereka akan selalu memanfaatkan perkembangan teknologi, ya. Nah, untuk mengantisipasi gitu semua, kita juga memanfaatkan teknologi itu. Nah, tentunya
proses lidik-sidik ini harus ada payung hukumnya. Dan itu sudah ada di regulasi dalam Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang narkoba sendiri, bahwa kegiatan seperti control delivery, undercover buy, terus kemudian sadap segala macam itu diperbolehkan undang-undang. Nah, itulah dengan menggunakan kemajuan teknologi. Tapi tentunya terus ada cover payung hukumnya. Nah, kalau tentunya, untuk yang pulau terluar dari Kalteng sendiri, karena kita melihat geografis Kalteng ini kan mencar, Pak. Ya. Ada nggak yang digunakan alatnya misalnya untuk mendeteksi ladang ganja di sini atau di mana, mengingat punya kita ini sangat jauh coverage areanya. Tapi jangan dijawab dulu, Pak, ditahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.